permukaan tanah itu kan tidak semua 100% datar. Iya. Jangan sampai kita berada di daerah cekung seperti ember besar. Wah, iya. Kalau misalnya kita membangun di daerah cekungan itu, nah ini kalau orang mempunyai rumah biasanya kan ingin nampak bersih, Iya. tidak becek-becek, Iya. sehingga mereka menyemen semua halaman rumah Iya. tanpa memberikan space untuk resapan air, sehingga jangan sampai kita membangun rumah justru aliran got-nya kita tutup. Mau menyalurkan airnya kemana? Hai guys, bertemu lagi kita di Samani News. Ngomong-ngomong nih, kita ketika sedang mencari hunian, rumah, atau villa, itu ibarat seperti kita sedang mencari pasangan nih. Jadi kita nggak hanya cross-check nih pasangan kita ini gimana nih tampilannya, harus cantik atau tampan. Tapi kalau kita milih pasangan, kita akan melihat gimana nih doi ketika mengatasi sebuah masalah atau dia bisa memberikan sebuah solusi ketika ada masalah yang terjadi. Sama seperti kita mencari rumah nih guys. Kalau kita hanya melihat, nih kayaknya rumahnya bagus banget nih dari luarnya. Tapi di dalamnya dia nggak punya strategi nih untuk mengatasi masalah ketika hujan datang sekalipun. Jangankan soal cantik atau estetik rumahnya. Tiap kali musim hujan datang, pasti kamu akan pusing nih. Nah, hari ini kita sebagai Miraland, sebuah developer komplek villa, akan membagikan sebuah insight atau tips-tips gimana nih caranya untuk mencari sebuah hunian atau rumah yang tidak hanya menampilkan estetik atau menampakkan bangunan yang terlihat bagus saja, tapi juga bagaimana meminimalisir risiko kemungkinan banjir yang terjadi saat musim hujan datang. Nah, hari ini kita bersama narasumber kita, yakni Pak Wayan. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Baik. Terima kasih sudah menghadiri podcast kali ini, Pak Wayan. Nah, ini Pak Wayan, kita langsung to the point saja nih Pak Wayan. Ini mengingat topik kita membahas tentang banjir, hujan, dan sebagainya. Ini gimana sih cara kita memilih sebuah hunian atau rumah yang mungkin nggak hanya look-nya saja nih yang bagus penampilannya Pak Wayan, tapi juga bagaimana kita melihat atau mencari blind spot yang sebenarnya jarang sekali nih dibahas ketika kita membeli sebuah properti atau rumah. Ada beberapa hal secara garis besar ya, yaitu diantaranya yaitu kontur tanah. Jadi kalau permukaan tanah itu kan tidak semua 100% datar. Iya. Pasti ada bagian yang cembung, ada bagian yang cekung, ada bergelombang. Nah itu harus kita perhatikan yang pertama. Jangan sampai kita berada di daerah cekung seperti ember besar. Wah, iya. Nah, kemudian kita membangun di tengah-tengahnya, otomatis ini akan menjadi penampungan air. Nah, sifat air itu kan seperti sebuah gravitasi ya, mengalir dari dataran yang lebih tinggi ke dataran yang lebih rendah. Kalau misalnya kita membangun di daerah cekungan itu, nah ini sangat berbahaya. Nah, itu hal pertama yang harus kita perhatikan. Wah, baik. Berarti seperti yang Bapak utarakan tadi, Pak ya, kita nggak hanya cari prospek penampilan rumahnya saja, tapi benar-benar dilihat ini rumah ini dibangun di dataran yang bagaimana sih? Apakah ini menurun atau ada cekungan seperti yang Bapak tadi katakan? Ya. Untuk antisipasi bila nanti musim hujan datang, ini tidak akan menjadi penampung besar atau menjadi sebuah kolam gitu. Ya, itu kita tidak inginkan tentu saja ya. Iya. Jangan sampai kita memiliki sebuah rumah, ketika rumahnya selesai, musim hujan turun, di rumah kita itu menjadi penampungan air. Iya, baik Pak Wayan. Nah, ini Pak Wayan, berarti kontur tanah seperti apa nih yang harus kita pilih nih Pak Wayan? Nah, sebaiknya sebelum kita membangun, kita pastikan dulu lokasi. Dan lingkungan. Iya. Nah, apakah lingkungan tersebut bebas banjir? Walaupun terletak di bagian dataran rendah, tetapi pastikan sirkulasi got-nya itu berfungsi dengan baik. Paling tidak kita memilih
kalau misalnya bersebelahan dengan jalan ya paling tidak kita memilih lokasi itu lebih tinggi daripada jalan. Sehingga nanti kalau hujan lebat, jalan banjir kita masih ada space. Masih aman. Masih aman ya. Itu yang pertama. Nah, kemudian walaupun kita berada di daerah cekungan, tetapi pastikan itu tadi saluran airnya itu lancar. Nah, biasanya walaupun kita berada di daerah kemiringan misalnya, nah sebelah utara kita misalnya lebih tinggi, nah kita lebih rendah, di sebelah selatan kita lebih rendah, nah itu bagus itu. Nah sehingga air secara alami nanti seperti sebuah gravitasi ya, selalu mengalir. Kita menerima air dari tetangga kita, tapi penyalurannya ke yang lebih rendah, ke daerah selatan misalnya. Nah, jadi nanti ketika rumah kita sudah jadi, kita bebas banjir. Wah. Ini Pak, selanjutnya nih Pak, selain dari kontur tanahnya, seperti yang tadi Bapak Wayan utarakan, ada hal lain nggak? Atau mungkin resiko lain nggak? Yang semisal itu bisa terjadi ketika hunian tersebut terdapat hujan dan lain sebagainya. Ya, tindakan yang mengakibatkan resiko banjir. Yang lain seperti semenisasi. Nah sekarang kan kalau orang mempunyai rumah biasanya kan ingin supaya nampak bersih, tidak becek-becek, kemudian lebih clean, nyapu lebih mudah, sehingga mereka menyemen semua halaman rumah tanpa memberikan space untuk resapan air. Nah sehingga kalau hujan lebat itu nggak ada resapan air, sehingga air tergenang di rumah. Seperti yang tadi Bapak utarakan sebenarnya sangat masuk akal sih Pak. Tapi ini Pak, misal nih saya nggak mau nih disemen, tapi nggak ingin rumah saya becek atau kotor. Apa mungkin ada opsi lain mungkin Pak Wayan kira-kira? Ya itu tadi ya, kalau misalnya kita terpaksa harus menghindari halaman rumah kita, misalnya luas, kita menghindari rumah kita becek ketika ada air, itu kita bisa paving. Paling tidak paving. Paving itu kan ada beberapa jenis ya. Nah ada yang paving biasa yang kotak-kotak misalnya itu, paling tidak di antara paving itu ada resapan air. Nah yang lebih bagus lagi ya itu paving yang spesial untuk ada lubangnya untuk kita menanam rumput. Ya, sehingga walaupun hujan, airnya itu tidak 100% dibuang ke got. Nah, ketika hujan, rumah kita itu menyerap sebagian air hujan sebelum dibuang ke got tadi. Oke, ini berarti tips yang bisa saya simpulkan sedikit mungkin Pak ya, buat teman-teman juga. Ini berarti ketika memilih hunian atau rumah, ini memang cari pertama kontur tanahnya, kemudian resapannya Pak ya. Jadi jangan sampai semua latar atau teras rumah Anda itu semenisasi tadi yang mungkin Pak Wayan tadi sampaikan. Dan kemudian harus ada resapan seperti pakai paving berpori-pori tadi dan lain sebagainya. Menarik sekali Pak Wayan. Iya, saya tambahkan lagi sedikit. Di Miraland, setiap proyek kita di Miraland, kita selalu memperhitungkan akan resapan air. Nah itu kan konsep daripada green living yang kita terapkan selama ini ya kan. Nah itu kan di dalam unit. Nah sekarang bagaimana dengan di luar unit, lingkungan sekitar. Nah kalau Miraland itu 20% dari seluruh lahan dalam satu lingkungan itu gunakan untuk fasilitas umum. Di antaranya yaitu garden. Ada gardennya juga Pak. Kemudian jalannya juga kita paving. Nah jadi sebelum keluar lingkungan atau air hujan ini diserap dulu di dalam lingkungan, sehingga air yang mengalir ke got itu lebih sedikit. Dan tentu juga kita harus memastikan
got-gotnya itu lancar. Iya, iya. Kalau misalnya dataran kita misalnya tidak bisa menampung airnya, ini kan salurannya ke got luar Iya, nanti. iya, iya. Nah, itu harus terkoneksi dengan baik. Ya, begitu. Nah, berikutnya nih Pak, apa yang harus kita perhatikan juga nih untuk mencegah banjir-banjir tersebut ketika musim hujan datang nih, itu bisa tidak sampai ke rumah kita. Itu mungkin ada tips yang bisa Bapak berikan barangkali? Ya, betul. Nah, itu tadi memastikan lingkungan. Memastikan lingkungannya. Jadi sebelum kita membangun rumah dalam satu lokasi, lingkungannya dulu yang pertama yang harus kita pastikan ya. Pertama, aliran gotnya kemana nih? Nah, jadi kalau gotnya di atas lebih tinggi daripada rumah kita, kan nggak mungkin kita airnya mengalir ke atas level yang lebih tinggi. Iya. Nah, mestinya ke level yang lebih rendah. Nah, di sanalah kita harus memastikan dulu lingkungan kemana nih. Biasanya sih setiap lingkungan ada aliran sungai atau paling tidak aliran got. Nah, itu harus juga terkoneksi dengan baik. Nah, setelah itu barulah kita membangun. Jangan sampai kita membangun rumah, justru aliran gotnya kita tutup. Nah, sehingga ketika hujan deras, nanti rumah kita menjadi penampungan air. Mau menyalurkan airnya kemana? Karena gotnya ternyata sudah ditutup. Nah, itu kita hindari. Ya. Nah, ini berarti dari yang Pak Wayan tadi sampaikan, kuncinya untuk resapan dan lain sebagainya memang ada di aliran airnya ya, dalam artian selokan atau got yang itu tadi lingkungan harus terutama berfungsi. Ya, kalau kita di Bali misalnya tinggal dalam satu perumahan atau katakanlah di desa-desa ya, biasanya kita rutin mengadakan kegiatan gotong royong. Nah, tetapi kalau kita membeli sebuah villa satu di lingkungan umum, satu unit ya. Jadi daerah pariwisata biasanya jarang ada gotong royongnya. Nah, sehingga ini akan menjadi sebuah kendala yang besar. Nah, kalau di Miraland kita, nah itu kita sudah cover. Artinya lingkungan villa kita berada di Miraland itu sudah diatasi. Seperti misalnya kemana nih aliran airnya nih. Nah, kemudian drainase saluran gotnya itu pasti sudah diatur sehingga lingkungan di perumahan di kompleks Villa Miraland itu dipastikan untuk tidak banjir. Wah, siap-siap Bapak. Ya, begitu. Wah, ini banyak ilmu nih, ilmu yang sangat penting juga nih untuk disimak sama teman-teman. Jadi ketika kita milih hunian atau rumah seperti yang tadi Pak Wayan sampaikan, itu jangan sampai kita hanya lihat bagaimana penampilan dari rumah atau villa itu, tapi juga kita harus lihat nih Pak Wayan, bagaimana kita harus cek resapannya, kemudian cek kontur tanahnya juga, kemudian mungkin sistem selokannya ya Pak ya. Jadi jangan sampai aset kalian nih yang ber-MM itu tadi hanyut karena sekedar musim hujan datang atau nanti banjir datang. Barangkali mungkin seperti itu nih kesimpulan dari saya. Pak Wayan mungkin ada yang ingin ditambahkan barangkali? Ya, mungkin khusus untuk kita investasi villa di Bali ya, karena di Bali itu kan objek wisata. Jadi villa itu biasanya kan disewa. Nah, kalau musim hujan misalnya, pas villa kita itu disewa, jadi kita tentu tidak ingin mengalami masalah karena villa kita ternyata banjir, sehingga tamunya komplain. Nah, maka daripada itu, ketika kita membangun sebuah villa, itu pastikan dulu mengecek atau melihat ke lapangan, baik lokasi dan lingkungan. Apakah di daerah cekung, apakah lingkungannya merupakan daerah banjir, apakah saluran got atau drainasenya itu sudah sesuai. Nah, setelah itu kita pastikan barulah kita membangun. Sehingga
tidak ada masalah ketika villanya sudah ready. Wah, ya, Ya, siap. Wah, terima kasih sekali Pak Wayan untuk insight atau tips-tips yang Bapak Wayan berikan untuk Ya, episode sama-sama, kali ini. ya. Nah, bagi kamu yang sedang cari investasi properti atau sekedar hunian dan villa, kamu bisa banget langsung cek di Miraland. Tempat kita adalah Samani Villa di Ungasan atau di Pecatu. Jadi jangan sampai kamu terlambat atau kehabisan propertinya nih. Anda bisa inden dulu dan lain sebagainya. Tanya-tanya boleh banget ke tim marketing kita. Dan terima kasih sudah membersama kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita bertemu di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman.